Semoga suara saya jelas ya. Beberapa hari ini saya nggak tahu mikrofonnya agak rusak atau kayak gimana. Tapi biasanya suka ada delay dulu di awal-awal. Tapi it's okay kalau misalkan suara saya masih jelas didengarkan, alhamdulillah ya. Berarti masih kita bisa komunikasi dengan lancar. Mungkin di layar teman-teman semua ini sudah ada tampak bagian-bagian dari apa nih kira-kira. Kalian bisa menebak kira-kira nih apa. Ada istilah levers, ada fulcrum, bacanya apa ini ya, fulcrum gitu ya. Ya, ini masih ngebahas tentang biomekanik atau istilahnya mekanika statis dari gerak tubuh manusia. Kita review apa saja yang sudah kita pelajari kemarin ya, karena yang mau kita pelajari adalah bagian yang ini. Tapi sebelum-sebelumnya apa sih yang sudah kita pelajari? Ini mundur ya, coba kita mulai dari awal. Nah, Physics in Biology and Medicine ini salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang biologi dan medicine di satu core ilmu gitu ya, secara dihubungkan dengan secara fisis gitu. Jadi hubungannya kemarin saya jelaskan ada dengan biologi dan juga dengan medis. Jadi identik fisika medis itu bukan cuma hanya di radioterapi, di radiologi atau di kedokteran nuklir, tapi bagian dari biofisika itu lebih luas. Jadi tidak terpaku hanya dari 3 bidang itu saja. Ya, sampai kemarin diceritain ada alat ukurnya, semoga kalian masih ingat. Alat ukur yang biasa digunakan sebagai ya pengukuran dari tubuh manusia yang biasa harusnya bisa kita analisis dari bagian-bagian itu gitu. Nah, ini tentang static force, di mana sebelumnya kita ngebahas bagaimana fenomena mekanika dari zaman sebelum Masehi. Kemudian kita tahu ada sebelumnya itu seorang filsuf ya dari Yunani, terus kemudian maju sampai Leonardo da Vinci. Habis itu yang biasa kita kenal sampai saat ini, yang konsep-konsep yang masih kita ketahui adalah Isaac Newton. Bentar, ini pulpennya udah ada belum? Oke. Tes dulu ya. Oh, udah ada nih. Biru kayaknya ya. Oke. Static force atau gaya statis ya. Jadi kita mengulang sedikit, mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin. Setelah itu, setelah kita tahu sebenarnya studi mekanika ini sudah dipelajari dari banyak hal, terutama mengingat dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar gitu, melihat gerak-gerik dari apa kemarin dijelaskan hewan gitu ya. Terus kemudian observasi-observasi pergerakan-pergerakan dari fungsi otot dan lain sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan fenomena-fenomena yang berkaitan tentang mekanika itu erat sekali dengan kehidupan pada zaman lampau ataupun pada zaman sekarang gitu. Jadi sesuatu hal yang mereka pun tertarik untuk mempelajari gitu ya. Oke, tadi sudah disebutkan peneliti-penelitinya ada Leonardo da Vinci, terus kemudian ada Isaac Newton ya. Dan bahkan sebelum itu pun before century-nya sudah ada gitu ya, dengan Greek philosopher yang memang sudah lebih dulu mereka mengobservasi bagian ini. Cuman bagian-bagian yang ini ya tadi mungkin bedanya penelitian antara Leonardo da Vinci terus kemudian sebelum-sebelumnya itu adalah tidak dituliskan secara matematis. Kalau Isaac Newton memang dia lebih terkenal karena punya karya yang namanya Principia Mathematica, dipublish di tahun 168. Ini bener nggak ya? Oke, itu ya. Nggak mungkin sih 168, kayaknya nih salah catat dikit. Bentar, saya cek bukunya. Kayaknya ini sekitar 1680 deh. Nggak mungkin kalau di tahun 168, karena Leonardo da Vinci aja di tahun 1452. Mana nih? Lama ya. Bentar. Kalau ada yang bisa
koreksi, ini kira-kira tahun berapa ya Isaac Newton nih? 1687, dikurang dikit. Nah, jadi di tahun itu Isaac Newton mempelopori gitu bagian dari mekanika, kemudian meluncurkan sebuah karya yang bernama Principia Mathematica. Nah, ini yang kemarin udah kita bahas tentang equilibrium, ya, stability. Di sini lagi adzan, coba kita di pause dulu ya, sebentar aja. Nah, yang dijelaskan kemarin itu adalah tentang equilibrium stability, di mana kita tahu bahwa saat semua hal yang mengenai tentang massa atau objek itu pasti akan ketarik ke bumi gitu ya. Dan faktanya sekecil apapun elemen yang punya massa itu akan tertarik ke bumi. Ya, tertarik ke bumi. Terus kemudian bahwa jumlah dari semua itu adalah merupakan total dari tubuh gitu ya, berat dari tubuh manusia. Di mana ada satu titik poin yang disebut dengan pusat massa atau pusat gravitasi. Dan titik poin ini pasti dipunyai oleh setiap benda. Berdasarkan kita lihat gambar di sini ya, contohnya ada gambar segitiga, terus kemudian dia dikatakan stabil kalau pusat massanya tepat. Ya, berarti di sini nih center of gravity-nya. Begitu juga bagian yang sini disebut dengan stabil, tuh seperti ini kondisinya. Tapi ada juga disebut bahwa posisi benda itu tidak stabil saat pusat massanya tidak tepat di posisi tengah gitu ya. Nah, terus kemudian ini adalah bagian dari torsi yang diproduksi dari suatu berat tertentu ya. Nah, intinya bagian-bagian yang di sini tuh menjelaskan bahwa tubuh kita itu atau sebuah body saat dia disebut stabil itu saat torsinya itu sama dengan 0 ya penjumlahannya. Jadi tidak berat sebelah ya, maka dari itulah disebut dengan stabil ya, stability. Dia akan factorial sum-nya atau penjumlahan vektornya dan di antara kedua gaya dan torsi pada sebuah benda atau body, misalkan kalau tubuh kita itu nilainya adalah 0. Terus kemudian kita juga kemarin sempat ngebahas tentang equilibrium consideration for human body tuh. Jadi ternyata center of gravitasi yang kita punya itu ada di sebelah sini nih posisinya, tepat di tengah gitu ya. Bahkan center of gravity yang kita punya itu salah dari posisi bahu, kemudian dia tuh mendekati 56% ya. Jadi posisinya itu tidak tepat 50%, tapi sekitar 56% dari tinggi badan seseorang gitu. Nah, bahkan berdasarkan gambar berikutnya yang di sampingnya ini nih, kalau misalkan kita membawa barang lebih berat, maka kita akan mempunyai mengkondisikan bahwa badan kita itu akan stabil. Jadi makanya dia akan miring ke sebelah kiri karena dia akan membawa berat yang besar gitu di sebelah kanan. Dan hal itu juga bisa dilihat dari posisi kaki. Posisi kakinya lebih naik sedikit ya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita menyeimbangkan tubuh kita gitu untuk mendapatkan posisi yang equilibrium tadi atau stability ya. Ini kayaknya udah paham banget ya tentang external force. Jadi jika sebuah badan kita dikenai oleh suatu gaya dari luar ya, bisa dilihat dari gambar, semoga kalian masih ingat gitu ya. Kemarin juga dijelasin ada beberapa persamaan-persamaannya. Nah, kemarin sampai sini ya, skeletal muscle. Tentang skeletal atau tentang otot. Kemarin dijelasin juga ada beberapa macamnya gitu ya. Dari hal-hal seperti ini harusnya kalian masih ingat.
Oke, sampailah pada materi yang mau kita bahas sekarang. Kenapa introduction-nya terlalu jauh gitu ya? Ya gak apa-apa ya, maksudnya karena biar kalian tercerahkan aja gitu. Kemarin kita udah sampai sini, dan kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Mungkin sebenarnya gambar ini tidak terlalu asing buat kalian. Saya juga pas pertama kali lihat gambar ini, oh ini tuh sesuatu yang sudah kalian pelajari. Cuman mungkin istilah-istilahnya adalah istilah-istilah yang sudah dibahas Indonesia kan, jadi pasti kalian akan kebingungan ini maksudnya apa. Levers di sini itu artinya adalah kalau secara bahasa Indonesia ya, ini adalah tuas atau pengungkit kok kayak penyakit ya. Ntar kita ulangi tulisannya. Nah, dalam suatu pergerakan, pasti kita itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Intinya, saat kita mempunyai, misalkan ini adalah sebuah panjang tertentu gitu ya, kita punya panjang tertentu. Terus kemudian di sini ada istilah fulcrum. Fulcrum itu adalah sejenis, bentar, apa ya? Biar enak bahasanya. Sebentar. Fulcrum itu istilah lainnya adalah titik tumpu. Jadi pengungkit itu ada 3 macam, ada 3 kelas ya. Kelas yang pertama, kelas 2, kalau kelas 3. Nah, dari perbedaan titik kelas ini adalah dibedakan dari yang pertama, dibedakan dari posisi dari titik tumpunya. Kalau di kelas yang pertama, coba kita lihat, masing-masing di sini punya berat tertentu gitu ya, yang dibedakan dari setiap kelas. Kalau kelas yang pertama, beratnya itu ada di sebelah sini, ada di paling ujung. Titik tumpunya ada di sebelah sini. Dan posisinya tidak tepat di tengah ya. Bahkan D1 itu ya panjangnya kurang dari D2. Gitu. Dan kemudian di sini adalah posisi dari gayanya. Berdasarkan contoh secara fisiknya, pengungkit jenis yang pertama ini dia salah satunya apa ya? Kalau di alat itu kayak misalkan linggis ya. Kalau kita pakai linggis itu posisi dari beratnya atau istilahnya tuh ya beratnya ya. Beratnya itu ada di ujungnya. Terus kemudian titik tumpunya itu ada di antara, nggak tepat di tengah ya, sama seperti ini gitu. Kira-kira panjangnya seperti ini. Terus kemudian maka daripada itu kita simpulkan bahwa saat di pengungkit jenis yang pertama, panjangnya antara D1 dan D2 itu adalah D1 kurang dari D2 atau ini ya. Nah, bedanya dengan kelas yang kedua itu adalah D2-nya itu atau titik tumpunya itu berada di ujung. Tapi titik beratnya itu berbeda posisinya dengan yang kelas yang pertama, dia ada di sebelah sini jadinya. Tapi ini masih sama kayak di kelas yang pertama, bahwa kita simpulkan D1 itu kurang dari D2 ya, karena D2 lebih panjang. Kalau secara fisik, kelas yang kedua ini biasanya ada saat menggunakan roda ya. Ingat gak sih kalau roda titik tuasnya itu, terus kemudian bebannya dan gayanya itu ada di sebelah sini, sekitar sini. Nah, bedanya dengan kelas yang ketiga, apa nih bedanya? Ya, yang pertama, titik tumpunya masih ada di ujung, tapi titik bebannya di ujung yang lainnya. Terus kemudian gayanya ada di tengah. Kalau di kelas yang ketiga ini, kita simpulkan bahwa jarak D1 itu lebih besar daripada D2 ya. Ini D2 nya lebih kecil.
Contohnya apa nih? Contohnya ini ada di kehidupan sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bahkan hewan-hewan yang bergerak itu biasanya menggunakan pengungkit jenis yang ketiga. Kalian bisa perbaharui bagian-bagian sini mana yang termasuk pengungkit jenis yang pertama, jenis kedua, dan jenis yang ketiga. Ya, seperti itu. Nah, apakah bagian yang ini tuh ada bagian nilai dari gayanya nggak sih? Ada. Kalau kita bisa definisikan, F itu atau gaya sama dengan W dikalikan dengan D1 dibagi dengan D2. Kalau di buku kalian bisa ngelihat di persamaan 1.6. Nah, untuk menjelaskan tentang di sini ada simbol M. Simbol M di sini adalah menjelaskan tentang mechanical advantage, atau istilahnya adalah keuntungan mekanis gitu ya, yang didapatkan itu sebesar W dibagi dengan F, dimana kita tahu kalau F itu sama dengan W dikali D1 dibagi D2, atau kita bisa simpulkan bahwa ini nilainya adalah D2 per D1. Terlalu berdempetan ya, coba kita pindahkan ke sampingnya. Jadi ada yang disebut dengan gaya torsi ya, yang ini adalah gaya torsi. Terus kemudian ada yang dijelaskan tentang M atau advantage mechanical, keuntungan mekanis ya. Nilainya adalah W dibagi dengan F atau sama dengan D2 dibagi dengan D1. Nah, jadi perbedaan antara panjang lintasan atau panjang jarak D1 perbanding D2 itu sangat mempengaruhi bagian dari gaya torsi dan juga advantage mechanicum ya, mechanical advantage-nya gitu. Oke, itu adalah gambar tentang pengungkit ya, jenis-jenis pengungkit. Yang kedua, gambar yang di sini nih agak mojok dikit. Nah, gambar yang di sini itu adalah menjelaskan bahwa pergerakan dari sebuah pengungkit ya, kelas yang pertama. Kalau kita ngelihat di sini gaya yang diberikan itu lebih besar dibandingkan ini ya. Jadi dia agak dimiringkan seperti ini. Jadi makanya ada L1 di sini, terus kemudian ada L2. Terus kemudian ada kecepatan, karena benda akan mengalami kecepatan ya. Ada V1 dan V2. Terus kemudian ini bendanya yang diberikan gitu. Jadi dia pasti akan meluncur istilahnya ya. Akan meluncur nggak? Karena di sini ini adalah titik tumpunya. Ini adalah titik tumpu. Terus kemudian berdasarkan kelas pengungkit yang pertama, kita bisa tahu bahwa hubungan antara bagian yang sini ya, L1 dan L2 itu bisa kita definisikan L1 per L2 itu sama dengan D1 dibagi dengan D2. Berdasarkan rasio kecepatannya juga sama, nilainya diberikan V1 per V2 itu sama dengan D1 dibagi dengan D2, dimana V2 itu adalah kecepatan saat gaya yang diaplikasikan sebelah sini ya. Terus kemudian kalau V1 itu adalah kecepatan dari bendanya. Gitu. Oke. Itu tentang pengungkit ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang elbow atau siku ya. Di sini sudah dilihat gambarnya, ada beberapa bentuk gaya.
ada bentuk mekanika atau istilahnya apa ya, bentuk-bentuk diagram yang bisa kita cermati di sini. Jadi ada dua hal yang penting dari otot manusia ini, yaitu producing elbow. Jadi saat menyiku ya, saat pergerakan siku gitu, elbow movement adalah kemarin apa? Ada bicep sama tricep. Nah ini kalau kita ngelihat diagram sebelah sini, bicep itu yang atas ya, ini adalah bicep. Terus kemudian yang bawahnya kalau misalkan di lengan itu ada di, ini adalah istilahnya bicep dan tricep. Oke. Nah, hubungan antara bicep dan tricep ini kalian bisa lihat juga di buku masing-masing, bahwa mereka itu akan menyebabkan sebuah perpanjangan atau extension. Kemudian untuk membuka, jadi extension ini akan membuka dari siku itu, kemudian dia akan berkontraksi dengan, setelah extension ada contraction atau kontraksi dari bicep, dan bicep itu akan close. Jadi extensionnya di sini open oleh siapa tadi? Oleh bicep. Oleh tricep, jadi opennya oleh tricep. Terus kemudian dia akan mempengaruhi atau contraction close oleh bicep. Ya, ini cuman sederhananya seperti ini. Sebenarnya banyak otot juga yang berperan penting pada pergerakan siku ini gitu. Oke. Nah, di gambar-gambar berikutnya, contohnya di gambar yang sini ya. Ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana tangan saat menyentuh bola gitu ya. Bola di tangan. Terus kemudian kita gambar di sampingnya, di sini merupakan gambar secara analisisnya gitu. Di sini ada sudutnya 100 derajat, terus kemudian inilah posisi masalnya di sini. Terus kemudian di sini ada tulangnya juga, dimana kalau kita hitung, kita ukur panjangnya dari posisi ini sampai posisi yang paling ujung ini adalah 30 cm. Kemudian total panjang dari sampai lengan ini adalah, ini kepotong ya, 40 cm. Ini jarak antar badan ya. Jadi dari sini nih ke sini itu ada jarak sekitar 4 cm. Ini salah satu istilahnya apa ya, bentuk aja sih pergerakan. Oke. Nah, sebenarnya di bagian gambar yang berikutnya ini adalah bagian dari pengungkitnya. Jadi representasi dari gambar yang ini juga nih. Gambar yang ini terus kemudian direpresentasikan sebagai bentuk diagram pengungkitnya seperti apa. Jadi kan misalkan di sini ada benda atau istilahnya objek gitu ya dengan berat tertentu. Terus kemudian ini adalah koordinatnya X dan Y, diberikanlah beratnya nilainya segini gitu. Terus kemudian ini adalah sikunya sampai sini gitu. Terus kita bisa tentukan bagian-bagian komponen X dan komponen Y. Kita coba tentukan komponen X dan komponen Y-nya ya kalau kayak gitu. Berdasarkan komponen X berarti kita punya Fm, ya kan, bagian sini Fn cos theta juga sama dengan Fm yang sebelah sininya cos atau sin? Cos bersih ya. Terus juga berdasarkan komponen Y, coba kita lihat mana komponen Y, berarti yang sebelah sini ya. Komponen Y-nya itu adalah Fm sin theta ya. Ini bagian yang theta.
kemudian nilainya sin. Nah, karena ini juga berkaitan sama apa nih, bebannya ada di sumbu Y, maka ini juga akan sama dengan W ditambah dengan FR sin besi. Kebayang ya, ini mekanika banget. Ya namanya juga biomekanik gitu ya, pasti hubungannya sama mekanika juga. Kalau di buku ada beberapa hal yang bisa kita hitung sebenarnya dari gambar yang ini ya, karena kita sudah mengetahui di sini ada sudutnya, terus kemudian ada nilai dari panjangnya. Kita bisa tentukan kalau kayak gitu. Dan ini hasil akhirnya akan mendapatkan sebuah nilai. Ya, berapakah sebenarnya nilai dari sudut ini nih, besi. Oke? Itu tentang the hip. The hip itu adalah istilah lain dari bahasa Indonesia adalah pinggul. Jadi ini adalah bagian pinggul ya, atau rangka pinggulnya nih. Bentar. Iya bener ya, hip itu adalah bagian dari pinggul atau bagian dari rangka pinggul. Jadi di sini ada gambar 3 sekaligus gitu ya. Salah satunya adalah gambar dari sebuah pinggul yang merepresentasikan dari seorang badan laki-laki ya, male body. Jadi sebenarnya hip ini adalah salah satu grup atau kumpulan-kumpulan dari otot yang direpresentasikan di gambar yang ini nih. Gambar 1.14. Nah, sebelah sini ya. Kemudian ini adalah salah satu gambarnya single gitu ya, satu resultan dari FM. Sini juga dijelaskan bahwa ini adalah sudut yang dihasilkannya adalah 71 derajat, suka kebalik-balik ya. Maaf. Ini adalah 71 derajat. Kemudian apalagi nih? Ini sekitar panjangnya ya. Panjang dari sini menuju sini adalah 17 dari titik ini. Jadi ini sebenarnya adalah sejajar gitu ya, gambar yang ini tuh ke sini. Ini adalah lutut berarti ya, ini adalah gambar dari lutut. Begitu cara ngeliatnya. Ya, terus kemudian dikasih tahu juga di sini bahwa WL adalah merepresentasikan tentang gabungan antara berat dan kaki gitu ya. Jadi WL itu dari sini ya, dari lutut. Dari lutut itu nilainya adalah, saya tulis di sini ya, sama dengan 0,185 weight gitu ya. Jadi WL ini diasumsikan sebuah bentuk dari bagian vertikalnya, atau istilahnya adalah midpoint dari limb ya. Jadi dari ini adalah lutut ya, istilahnya dari lutut. Nah, kalau kita mau cari bentuk dari kondisi equilibriumnya, maka kita harus menentukan bagian lagi-lagi ya, adalah komponen X dan komponen Y. Kalau kita cari dari komponen X dan komponen Y-nya, kita tidak menemukan nilai dari bagian komponen X-nya karena nilainya adalah 0. Coba kalau kita jabarkan ya, ini untuk komponen X. Bentar. Untuk komponen X, berarti kan FM, sini kan ada gayanya ya. FM sama FM cos ya, cos 71 dikurangi FR bagian yang sini ya, cos theta itu harus sama dengan 0 gitu.
Bentar, saya ulangi tulisannya ya. Terus kemudian untuk komponen Y, berarti kan kalau kita mau menentukan equilibriumnya harus nilainya 1 kan. Sin 71 derajat ditambah W dikurangi WL dikurangi FR sin theta sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan torsi di poin A? Berarti sini ada torsi nih di poin A. Kalau torsi ini komponen X, ini komponen Y. Aduh, nulisnya kagok banget ini ya. Komponen Y gitu ya. Nah, ini adalah torsinya ya. Torsi di titik A juga harus sama dengan 0. Ini ada apa aja nih? FR. Ini ya, FR. Sudut terhadap sudutnya sin theta dikalikan dengan panjangnya ini 7 cm ditambah dengan ini ya WL dikali panjangnya berapa dari WL ke sini 10 cm dikurangi bagian yang sampingnya, berarti ini ya W dikali berapa total dari sini ke sini, dari atas ini ke bawah 18 cm harus sama dengan 0 juga. Mepet banget ya nulisnya. Nah, karena kita tahu bahwa nilai WL itu adalah ini ya 0,185 W. Oh, W nya ketinggalan. Sorry 0,185 W. Jadi kita tahu bahwa nilai WL itu adalah 0,185 W. Jadi berdasarkan persamaan yang udah kita turunkan tadi, sini ya, FR sin theta itu sama dengan 2,31 W. Maka nilai FM itu sama dengan 1,5 W dibagi dengan sin 71 derajat 1,59 W. Nah, bagian yang ini kita harus tahu juga bagian dari persamaan 1.8. Kalau di buku kita dapat ya 1.8 tuh yang ini, yang bagian 1.18 itu adalah komponen X-nya. Kita tahu bahwa nilai dari FR cos theta itu sama dengan 1,59 W cos 71 derajat atau sama dengan 0,52 W. Maka daripada itu kita bisa dapetin theta itu sama dengan tan inverse 4,44 berapa nih? 77,3. Nggak pakai ini kan, ini ya. Jadi kita bakalan tahu kalau FR itu nilainya berapa. Ya, kita bisa hitung secara instan. Semoga ini nggak kepotong ya. FR sama dengan 2,37 W. Jadi sebenarnya kesimpulannya setelah kita hitung sana sini gitu ya, kesimpulannya adalah bahwa gaya dari pinggul ini tuh mendekati setengah dari berat badan seseorang gitu atau manusia. Ya, contohnya kalau misalkan ada seseorang yang beratnya 70 kg gitu ya, dengan beratnya itu yang tadi ya, jadi force atau gaya yang dilakukan oleh panggul joinnya itu sekitar 1625 Newton. Jadi istilahnya adalah
perhitungan ini tuh menentukan bahwa dekatnya antara panggul dan hubungan antara berat badan seseorang. Intinya balik kayak tadi ya, jadi jangan terlalu gemuk juga gitu, karena postur kita tuh memperhitungkannya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan di slide selanjutnya itu adalah bagian dari limping. Limping ini tuh sebenarnya perekat istilahnya. Jadi kalau di gambar yang ada di sini itu adalah salah satunya bentuk dari seseorang yang ini ya, cedera gitu. Ada cederanya, jadi makanya lihat kita bisa ngelihat badannya di sini, badannya agak miring ke kiri karena mungkin kaki kanan sebelah kanannya itu adalah mengalami cedera gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi gitu. Mempengaruhi dari center of gravity. Jadi dia akan posisinya lebih ini ya, lebih meningkat di bagian dari, jadi dia akan beratnya akan dibebankan ke sebelah kirinya gitu ya. Ya tergantung di mana dia cederanya sebenarnya. Gitu. Jadi salah satu kakinya itu akan dikurangi bebannya, tapi beban tubuhnya akan dibebankan lagi ke tubuh yang lain. Itu adalah salah satu proses ya, kalau misalkan ada gejala saat kita kecelakaan atau mendapatkan cedera gitu ya, bagian-bagian itu ya pasti terpengaruhi gitu. Oh, ini yang tadi ya. Sebenarnya gini deh, secara fisis untuk menghitung bagian-bagian mekanis itu kurang lebihnya kalian sudah paham. Jadi hitunglah beberapa komponen, tetap komponen X harus dicari, komponen Y harus dicari. Kalau misalkan berhubungan dengan sudut, berarti hukum trigonometrinya digunakan. Jadi analisis diagram gayanya benar-benar harus mantap nih. Ya. Semoga apa yang dijabarkan di buku kalian bisa lebih cerna, lebih bagus gitu. Kalau misalkan saya sekarang kelihatannya instan, please kalian harus paham ini dari mana dan bagaimana cara ngedapetinnya. Oke? Nah, itu adalah bagian limping. Terus sebelumnya adalah tentang hip ya, atau tentang pinggul. Nah, selanjutnya adalah bagian back atau bagian tulang belakang. Nah, kalau tulang belakang ini, kalau kita bisa lihat di gambar yang sebelah sini ya, gambar yang ini merupakan bagian dari bagian tampak kiri gitu. Bagian tampak kiri, terus kemudian sebelah sininya adalah bagian yang pengungkitnya. Jadi di sini kita bakalan punya dua beban ya. Ada dua beban, terus kemudian ada sudut, menghasilkan sudut sekitar 30 derajat, dan berdasarkan ini adalah dihasilkan juga sudutnya 12 derajat. Karena kita itu adalah tulang belakang ya, kita adalah vertebrata, jadi bagian-bagian dari ini tuh mempengaruhi ya. Sebagai, kalau kita bisa lihat di bagian sini, ini posturnya mempengaruhi sekali. Kalau misalkan berat seseorang kalian harus ngerjain beberapa exercise. Jadi di buku ini ada, kalau bagian the back ya, kalian bisa lihat di exercise. Jadi di sini ada salah satu kasus gitu. Kalau misalkan posisi-posisinya seperti ini.
Sebenarnya intinya buku ini agak sulit sih sebenarnya, agak sulit dipahami, tapi ada hal-hal yang mudah dipahaminya juga. Bagian back atau bagian belakang ini itu sebenarnya dipengaruhi oleh tulang belakang ya, spine pivot. Ada lumbar, jadi ada fifth ini ya, ada lumbarnya. Nah, masing-masing Oke. Nah, bagian-bagian ini ada W1 dan W2 itu merupakan berat dari distribusi dari posisi belakang ya. Dari posisi belakang, terus kemudian disambung dengan kalau bagian dari kepala sampai pundak, dari bagian kepala ke pundak itu direpresentasikan dengan W2. Jadi makanya kenapa di sini ada 2 beban gitu kalau posisi seperti ini. Nah, angle di antara tulang belakang dan otot itu punya nilai atau punya besar sudut yang dihasilkan adalah ini 12 derajat kalau posisi seperti ini. Ini contohnya untuk seseorang. Kenapa mesti 12 derajat? Karena ini dihitung dari seseorang yang beratnya 70 kg gitu. Jadi untuk beberapa orang yang punya berat badan kurang atau lebih dari 70 kg ya pasti akan berbeda ya posisi bentuk derajat yang dihasilkannya. Oke. Jadi sebenarnya lebih enaknya itu harus dikerjakan bersamaan dengan exercise-nya. Atau mau ditugasin aja exercise, tiap exercise-nya. Oke. Nah, selanjutnya setelah dari back dan hip itu ada lagi standing tip to one foot. Tip to one foot itu jadi jinjit gitu ya. Ini kalau misalkan kita jinjit nih seperti ini nih gambarnya. Jadi kalau jinjit ini ada istilahnya sebuah muscles, tendon ya. Kemudian ini ada tibia juga. Kita tuh juga sering ya sebenarnya jinjit-jinjit kayak gini kalau misalkan lagi pemanasan gitu atau enggak relaksasi. Ini adalah salah satu bentuk yang sebenarnya biasa aja kita gunakan gitu. Nah, kita coba lihat di gambar yang sebelahnya. Jadi posisi saat kaki kita itu jinjit, jadi total berat dari seseorang itu ya ditunjang oleh gaya pada di titik A. Jadi di sini nih. Iya kan? Karena dia yang nempel banget gitu. Jadi bakalan di sini nih ininya apa? Akan disupportnya tuh di sebelah situ banget. Terus kemudian yang lainnya adalah kita bisa lihat ya. Ini ada sudut yang dihasilkan dari bagian sini. Ini dimensinya disamakan banget ya. Jadi dari sini sampai sini itu ada 7 cm. Terus kemudian panjang dari sini ke sini adalah 25 cm. Ini tiap orang pasti bakalan beda ya, tergantung dari berat badan yang tadi, terus bagian-bagian yang lain. Ini dan bisa dihitung. Ini juga ada exercise-nya. Jadi saya bingung kalau mau ngejelasin, kita harus tetap gunain exercise. Kalau di sini exercise yang digunakannya adalah 4 sampai 9. Tapi ya it's okay. Kita hanya ingin mengetahui bagian-bagian mana saja yang akan terjadi saat posisi kita itu yang tadi ya, misalkan injury atau cedera, terus standing tip one foot itu seperti apa posisi dan hal lainnya gitu.
Oke. Setelah ini apa? Setelah ini adalah dynamic aspect posture. Nah, ada yang kelewat belum sih? Bentar, saya ngeliat dulu. Oke. Nah, secara dynamic aspect posture, kalau kita lihat itu sebenarnya secara respon itu ada stimulusnya gitu. Jadi secara internal dan secara eksternal. Jelas ya kalau misalkan yang namanya dynamis di human body atau di bahkan secara animals pun, secara sistem itu terjadi respon secara stimulasi yang dibangun secara proses internal atau secara eksternal. Nah, maintaining balance-nya itu kalau misalkan yang bisa kita lakukan adalah contohnya saat berjalan. Karena saat berjalan itu kita membutuhkan banyak proses yang kompleks dari sebuah pergerakan. Seperti yang kita ketahui support dari center of gravity. Terus kemudian salah satunya adalah dari juga kaki ya. Jadi kaki harus bagaimana nih kalau kita jalan biar tidak tercedera. Dan hal ini pun juga punya impact yang luar biasa terhadap sistem saraf. Jadi gitu, kalau misalkan kita duduk, kita berlari, itu harus dengan postur yang pas, intinya gitu ya. Karena semua itu mempengaruhi proses pergerakan, proses dari bentuk dari center of gravity. Coba deh kalian lihat, sebenarnya cara mengangkat barang yang benar itu seperti apa sih? Ada yang dari setengah berdiri dia ngangkat barang, ada yang duduk dulu baru dia angkat barang gitu. Jadi aspek-aspek postur ini tuh ya bergunanya di sini gitu. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melakukan atau mengambil barang itu seperti apa, cara duduk, cara berdiri yang tepat itu seperti apa. Karena postur itu ya dipengaruhi oleh beberapa hal tadi, respon stimulasi dari internal dan eksternal. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya bareng-bareng. Oke ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di materi selanjutnya.